Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayadiwa Project. Perkenalkan, nama saya Effendi Adiwantoro. Saya kelas 10 3JA dan saya sekolah di SMKN Pasirian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika yang sudah diberikan oleh guru saya yang bernama Rahmadan Fajar. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari saya. Oke, lanjut aja, kita tonton videonya guys. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Google Classroom dan sini aku akan mengerjakan tugas fisika yang sudah diberikan oleh Pak Fajar. Sekarang kita masuk ke Classroom-nya ya. Oke, di sini ada materinya guys. Materinya itu tentang listrik, statis dan dinamis. Di sini juga ada pengertian rumus, contoh dari Yuxinau ID. Dan di sini juga ada video-videonya nih guys, lengkap. Jadi kalau kita mengerjakan tugas tinggal kita buka ini aja. Dan sini kita masuk ke tugasnya. Tugas individu loh, bukan kelompok guys. Oke. Kita masuk ke daftar pertanyaannya. Yang pertama, menurut Yuxinau.id, benda dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan begitu pun sebaliknya ya guys. Yuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Menurut Yuxinau.id, contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu. Oh guys, ini dia contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, saat Anda menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena ada interaksi muatan antar sisir dengan rambut guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Yang ketiga, debu yang tertempel pada layar TV. Yang keempat, kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki bermuatan negatif. Yang kelima, menggosokkan balon dengan tangan. Yang keenam, penggaris plastik digosokkan dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki muatan netral, tetapi saat dua benda tersebut digesekkan, maka akan ada perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Nomor 7, ketika Anda mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan, perhatikan bulu atau rambut yang ada di tangan Anda akan berdiri. Oke, itu guys soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Menurut video tongsis fisika pada bab medan listrik, ada beberapa contoh gaya tak kontak atau tak sentuh, yaitu sebagai berikut, dan lihat contoh-contohnya dari video. Secara garis besar kita bisa membagi gaya ke dalam dua bagian, yaitu gaya sentuh atau gaya kontak dengan gaya tak sentuh atau gaya tak kontak. Nah, gaya sentuh atau gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi dengan disertai adanya sentuhan atau adanya kontak
antara si pemberi gaya dengan si penerima gaya. Contohnya menendang bola, menarik meja, mendorong mobil. Gaya tak sentuh atau gaya tak kontak adalah gaya yang terjadi dengan tanpa disertai adanya kontak antara pemberi gaya dengan si penerima gaya. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan tentunya gaya elektrostatis. Nah, oh guys, itu jawaban dari soal nomor 3 tadi, yaitu ada beberapa gaya sentuh atau kontak. Itu contohnya seperti tadi, menendang bola, menarik meja, mendorong mobil, dan disitu juga ada tadi gaya tak sentuh atau gaya tak kontak, yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, gaya elektrostatis. Nah, semacam itu guys. Itu dari soal nomor 3 jawabannya. Oke, kita lanjut soal ke nomor 4, yaitu oke guys, kita lanjut soal nomor 4. Menurut video tongsis fisika pada bab gaya elektrostatis hukum Coulomb, jelaskan tentang konsep muatan listrik Benjamin Franklin. menurut Benjamin Franklin bahwa jenis muatan listrik itu ada dua jenis, yaitu jenis muatan yang dia namakan positif dan jenis muatan yang dia namakan negatif gitu. Nah, lalu kemudian jenis yang muatan listrik yang sejenis itu akan saling tolak menolak, dan muatan listrik yang berlawanan jenis itu akan saling tarik menarik. Nah, Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 4 ya guys. Pembahasan soal nomor 4 tadi itu, yaitu ada dua jenis. Jenis tadi jenis muatan positif dan jenis muatan negatif. Yang kedua, jenis muatan sejenis yaitu tolak menolak, dan muatan berlawanan jenis tarik menarik. Nah, itu dua jenis muatan listrik dari Benjamin Franklin. Oke. Oke, kita lanjut soal ke nomor 5. Tuliskan persamaan hukum Coulomb antara dua muatan listrik yang saling berinteraksi. Oke guys, ini jawaban dari soal nomor 5. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Keterangannya, F sama dengan gaya Coulomb yang dihasilkan buka kurung N. K sama dengan konstanta, Q1 sama dengan muatan pertama, Q2 muatan kedua, dan R sama dengan jarak antara kedua muatan buka kurung M. Oke, di sini kita baca, perlu diperhatikan apabila kedua muatan sejenis, baik itu positif-positif atau negatif-negatif, maka akan mengalami gaya tolak menolak. Sedangkan apabila kedua muatan berbeda jenis, baik itu positif negatif atau negatif positif, maka akan mengalami gaya tarik menarik. Tentunya dalam proses perhitungan suatu harus dijadikan SI terlebih dahulu. Adapun contoh soal sebagai berikut. Bila diketahui dua buah muatan bermuatan plus 3C dan min 4C terpisah pada jarak 0,1 m, berapakah gaya Coulomb yang dihasilkan? Oke, di sini kita jawab. Diketahui Q1 sama dengan 3C, Q2 sama dengan 4C, R sama dengan 0,1 m. Ditanya F. Penyelesaiannya, F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. F sama dengan 9X 10 pangkat 9 3 kali 4 per buka kurung 0,1 pangkat 2. F sama dengan 9X 10 pangkat 9 12 per 0,101. Dan F sama dengan 9X 10 9 dikali 1200. F sama dengan 9 kali 9X 10 9 kali 1,2X 10 pangkat 3. F sama dengan 10,8X 10 pangkat 12. F sama dengan
1,08010 X 10 pangkat 12, F sama dengan 1,08 X 10 pangkat 13 N. Maka besarannya gaya kolom yang dihasilkan adalah 1,08 kali 10 pangkat 13 N. Karena kedua muatan berbeda jenis, maka sifatnya gayanya adalah tarik menarik, guys. Oke, itu jawaban dari soal nomor 5. Oke, itu aja yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, soalnya juga saya masih baru belajar. Sekian dari saya, Effendi Adiwanantoro, kelas 10 3JA, mengucapkan terima kasih.